Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Miftahul Ulum serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan selawat tadi kita dapat diakui sebagai umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya yang bernama Rumiati, NIM 201190455. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep link and match dalam perkembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian konsep link and match dalam pendidikan. Yang kedua, pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan konsep link and match dalam pendidikan. Yang ketiga, hubungan pendidikan konsep link and match dengan ketenaga kerjaan. Poin yang pertama adalah pengertian dan konsep link and match dalam pendidikan. Link and match adalah kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, serta dunia industri khususnya, yaitu yang terkaitan link dan kesesuaian atau match adalah bahwa kompetensi lulusan dari dunia pendidikan dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Link menunjukkan proses yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok atau dalam kurung match dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun dari segi waktunya. Penerapan kebijakan link and match bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Konsep keterkaitan dan kesepadanan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan mantan Mendiknas Profesor Dr. Andas Wadiman perlu dihidupkan kembali. Menjalankan link and match bukanlah hal yang sederhana. Karena itu, idealnya ada 3 komponen yang harus bergerak simultan untuk menyesuaikan program link and match, yaitu perguruan tinggi, dunia kerja atau perusahaan, dan pemerintahan. Dari 3 komponen tersebut, peran perguruan tinggi merupakan keharusan dan syarat terpenting. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi atau keahlian apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan di dunia kerja. Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan link and match sangat besar. Karena itu diharapkan semua stakeholders dunia pendidikan bersedia membuka mata pencarian dan diri
dan mulai bersungguh-sungguh menjalankannya. Poin yang kedua yaitu pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan konsep link and match dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, dalam pendekatan ini ada beberapa kelemahan dalam pendekatan ini, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ini mengakibatkan masalah alokasi dalam skala nasional dan secara samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya pendidikan yang dibutuhkan karena beranggapan bahwa penggunaan sumber daya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia. Yang kedua, pendekatan ini mengakibatkan kebutuhan ketenaga kerjaan atau manpower planning yang diperlukan di masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan ini cenderung hanya menjawab pemerataan pendidikan saja, sehingga kuantitas lebih diutamakan daripada kualitasnya. Pendekatan yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Di dalam pendekatan ketenaga kerjaan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja pada tahap pemulaan. Pembangunan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis keahlian. Dalam teorinya, pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Di dalam pendekatan ini juga mempunyai kelemahan, di mana ada 3 kelemahan yang paling utama, yaitu yang pertama, mempunyai peranan yang terbatas dalam perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini mengakibatkan keberadaan sekolah umum karena hanya akan menghasilkan pengangguran saja. Pendekatan ini lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Yang kedua, menggunakan klasifikasi rasio pemerintahan dan persediaan. Yang ketiga, tujuan daripada pendekatan ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di sini lain tuntutan dunia kerja berubah-ubah sesuai dengan cepatnya perubahan zaman. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan perencanaan pendidikan suatu negara sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan. Karenanya wajar jikalau timbul pendekatan yang berbeda-beda antara beberapa negara dan juga terjadi perbedaan dalam pendekatan perencanaan antara berbagai periode pembangunan dalam suatu negara. Poin yang ketiga adalah hubungan pendidikan dengan ketenaga kerjaan. Apakah pendidikan formal merupakan penentuan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, apakah pengembangan sumber daya manusia selalu dilakukan melalui pendidikan formal? Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas kerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja. Semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Anggapan ini mengacu pada teori human capital. Teori yang pertama yaitu teori human capital menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas kerja. Teori ini merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari
produktivitas individu. Teori yang kedua yaitu teori Human. Teori Human kapital dianggap tidak berhasil, maka muncullah teori baru sebagai koreksi terhadap teori sebelumnya, yaitu teori kredensialisme. Teori ini mengungkapkan bahwa struktur masyarakat lebih ampuh daripada individu dalam mendorong suatu pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan formal hanya dianggap sebagai alat untuk mempertahankan status quo dari para pemenang status sosial yang lebih tinggi. Dua teori yang dikemukakan di atas masing-masing memiliki kaitan erat dengan fungsi sistem pendidikan yang diungkapkan oleh Sayuti Hasibun. Menurutnya, fungsi sistem pendidikan dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan meliputi dua dimensi penting, yaitu yang pertama, dimensi kuantitatif yang meliputi fungsi sistem pendidikan dalam pemasok tenaga kerja terdidik dan terampil sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua, dimensi kualitatif yang menyangkut fungsinya sebagai penghasilan tenaga terdidik dan terlatih yang akan menjadi sumber penggerak membangun atau sebagai driving force. Teori kredensialisme merasa yakin bahwa pelatihan kerja merupakan media yang strategis dalam menjatahi antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Jika ada masalah ketidaksesuaian, hal ini dianggap sebagai gejala persediaan atau supply fenomena, yaitu ketidaksesuaian antara pendidikan dan lapangan kerja yang diungkapkan sebagai gejala ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang mudah dilatih atau yang dapat mempelajarkan diri agar menjadi tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pasar. Angka partisipasi dan bertambahnya lulusan perguruan tinggi belum dengan sendirinya meningkatkan produktivitas kerja karena adanya pengangguran sarjana yang semakin meningkat. Data pendidikan nasional kita menunjukkan kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kemungkinan terjadinya pengangguran. Yang kedua, pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah cenderung terdapat kekurangan tenaga kerja terdidik. Yang ketiga, tamatan SLTA cenderung untuk menganggur dan jumlahnya semakin besar. 40 lulusan perguruan tinggi cenderung terlipat ganda dari tahun ke tahun. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.